Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat, NIM 10520002992. Saya ingin menjawab pertanyaan UAS ADM Negara. Soal nomor 1, paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Perkembangan paradigma administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Nicholas Henry terbagi atas 5 perkembangan, yaitu paradigma 1, dikotomi politik administrasi. Paradigma 2, prinsip-prinsip administrasi negara. Paradigma 3, administrasi negara sebagai ilmu politik. Paradigma 4, administrasi negara sebagai administrasi. Paradigma 5, administrasi negara sebagai administrasi negara. Jawaban nomor 2, ilmu administrasi mencakup banyak hal mengenai database untuk organisasi atau perusahaan. Penyimpanan dan pengolahan database dengan terstruktur dan rapi perlu dipelajari dari buku-buku atau dari orang yang sudah berpengalaman. Seperti misalnya, bila kita menjadi seorang yang memegang arsip murid di sekolah, penyimpanan formulir dan data lainnya harus dibuat terstruktur supaya tidak berceceran dan mudah untuk mencarinya dengan penomoran atau cara lainnya. Jawaban nomor 3, karena administrasi dapat memberi informasi tentang data seseorang yang sewaktu-waktu dapat kita gunakan untuk keperluan dan merupakan inti yang sangat dibutuhkan agar segala urusan dapat berjalan lancar ketika membutuhkan hal dan fakta tercatat secara rinci. Dampaknya, bila tidak dikelola dengan baik, akan mengakibatkan kinerja suatu kantor tidak berjalan lancar dikarenakan adanya berkas yang hilang, keuangan yang tidak disusun rapi, dan barang-barang kantor yang hilang. Administrasi negara adalah salah satu bagian dari administrasi umum yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial, yang mana administrasi negara mempunyai kaitan erat sekali dengan kelompok ilmu sosial seperti ekonomi, sosial, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Jawaban nomor 5, sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan sebagai visi untuk kepentingan manusia. Begitu pula dalam pelaksanaan misinya, maka dikelola dan diurus oleh manusia. Dengan demikian, manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam semua kegiatan. Organisasi. Agar dapat mengatur dan mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi, sehingga tujuan organisasi tercapai, maka dibutuhkan ilmu manajemen yang sering disebut dengan manajemen sumber daya manusia atau pengelolaan kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian merupakan aktivitas pengelolaan pegawai, mulai dari penyusunan kebutuhan, rekrutmen, pengendalian dan pengembangan, perlindungan sampai pemberhentian di lingkup organisasi. Pemerintahan pengelolaan kepegawaian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah telah mengembangkan konsep pemerintahan digital, yakni penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan electronic government. Istilah ini diberikan kepada suatu pemerintah yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Adapun fungsinya adalah untuk meningkatkan mutu layanan publik dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan juga agar dapat menjawab tuntunan perubahan secara efektif.